Kesannya lucu lah. Tapi kita tidak menyadari bahwa kelak itu pahit. Terima kasih buat Pak Wawan Robi. Terima kasih buat semuanya. Masyarakat itu kan tidak terkait dengan standar jurnalistik tertentu, sehingga masyarakat itu gak mungkin kemudian cover buset kan gak mungkin. Masyarakat itu yang dulu sing opo sing kita dulu gitu. Dan hal itu menjadi sangat berbahaya karena kadang sudut pandang itu menjadi lain. Sekali lagi sudut pandang itu lain karena itu bisa mempengaruhi benar atau salah, dan kadang sudut pandang itu seringkali bisa terbaca setelah butuh waktu lama. Ini saya cerita dikit, saya contoh lah. Saya itu dulu kita selalu menganggap bahwa yang namanya serangan fajar itu kan pasti salah ya. Dalam konteks agama itu orang yang menyuap dan yang disuap itu semuanya masuk neraka. Jadi serangan fajar itu buruk. Biar aku menganggap serangan fajar untuk pilpres itu buruk. Sampai kemudian saya dengarkan ceramahnya Gus Bah. Gus Bah bilang kalau dalam satu daerah itu ada pemimpin yang baik dan dia ingin jadi pemimpin, dan satu-satunya cara untuk menjadi pemimpin adalah dengan ngasih serangan fajar, maka serangan fajar itu bukan lagi serangan fajar, itu adalah bentuk memberi kebaikan. Jadi sudut pandang itu kan bisa kita temukan justru setelah butuh waktu lama gitu. Sama kayak orang anggap bahwa kayak kita selalu menikah itu yang bagus itu yang sederhana, yang tidak glamor, yang tidak mewah gitu. Tapi lagi-lagi saya dengan Gus Bah, kadang menikah dengan mewah itu penting gitu. Pertama untuk menjaga marwah, yang kedua itu untuk menjaga harga diri. Kalau sampai ada anak camat kok rabine kok diam-diam, itu bisa ditegur, wah mesti meteng dhisik gitu. Jadi kadang menikah mewah itu penting gitu, untuk menjaga marwah dan untuk menjaga harga diri. Jadi selama ini kita anggap, wah ternyata menikah sederhana itu tidak sebagus itu. Kadang menikah sederhana itu buruk dalam konteks tertentu gitu. Jadi kadang sudut pandang itu penting untuk diketahui, dan sudut pandang itu kan fungsinya adalah hanya bisa didapat ketika kita kalau dalam jurnalisme cover both side. Nah, masyarakat itu kan tidak melakukan itu gitu. Nah, itu menjadi risiko dunia media kita, di mana memang banyak, dan yang lagi-lagi ini terkait dengan soal sistem juga. Karena memang ya kita tahu lah, banyak media yang itu honor ini, ya mohon maaf Pak. Kadang satu berita tuh dulu saya nggak tahu sekarang gimana tuh. Dulu saya pernah punya temen ya kerja di koran gitu, dan honor untuk satu berita di halaman depan itu 5.000 Pak. Bayangkan 5.000, jadi dia untuk bisa halaman depan itu 15.000, halaman samping itu 5.000, padahal untuk bisa dapat 5.000 itu dia harus konfirmasi ke beberapa pihak gitu. Jadi bukan hal yang mengejutkan ketika kemudian banyak wartawan bilang wah golek gampangnya lah gitu. Mau konfirmasi kini konfirmasi kono kalau honornya cuma 15.000 atau 5.000. Jadi mekanisme soal bagaimana media itu kemudian menjadi kacau karena faktor jurnalisme masyarakat yang memang kemudian sithik-sithik disadur gitu. Karena memang ya kalau soal up to date, masyarakat itu akan selalu up to date Pak. ICJ itu kan update banget. Ono kecelakaan urung ditulungi beritane metu kok. Urung sempat tekan rumah sakit loh. Beritane wis ono Pak ning ICJ. Jadi ya memang itu up to date gitu. Tapi sekali lagi kalau kata Bill Kovac gitu apa? Tiga hal penting dalam jurnalisme itu. Pertama adalah verifikasi, kedua adalah verifikasi, ketiga adalah verifikasi. Jadi tidak ada hal yang lain selain verifikasi. Dan ya mohon maaf, hal itu tentu saja di jurnalisme masyarakat tidak berlaku. Makanya kadang pertaruhan dunia jurnalisme di kita itu kan ya dipertaruhkan oleh beberapa ya sangat kecil sekali lembaga-lembaga yang atau wartawan-wartawan yang mau melakukan itu gitu. Kerja-kerja yang sangat berat, ya, kerja-kerja yang mungkin dilakukan oleh teman-teman ya mungkin kalau di kita yang terkenal sekarang ya Multaduli Project itu ya, Multaduli Project
atau teman-teman di beberapa media yang kita anggap masih cukup kredibel lah. Saya sekarang masih menganggap Multatul Project atau Tirto yang wartawan saya anggap itu kredibel, tapi kan banyak kemudian media yang kemudian menggunakan corong masyarakat sebagai sebuah berita gitu. Bahkan Mojok tempat saya bekerja dulu melakukan itu gitu. Jadi ya gimana lagi, karena sekali lagi orang selalu butuh hal yang cepat gitu. Sedangkan verifikasi bukan tidak pernah mendukung itu gitu. Verifikasi mungkin butuh 2 atau 3 hari gitu. Verifikasi ini rampung, uang wis rapengin nonton gitu. Jadi sekali lagi saya tidak tahu apakah ini akan menjadi jagal bagi dunia jurnalisme kita, tetapi saya merasa yaitu hukum pasar adalah sudah terjadi seperti itu. Saya tidak bisa mengubah atau tidak bisa berkomentar lebih banyak. Ya sunatullah memang begitu. Orang selalu butuh berita cepat, dan ketika media tahu orang-orang butuh sing cepat, ya udah mereka menyediakan itu. Walaupun bahkan kecepatan itu tidak diimbangi dengan verifikasi gitu. Ya mau nggak mau kan memang orang butuh kue Pak. Jadi media itu lama-lama juga akan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Kalau zaman dulu mungkin majalah, koran, belum ada media digital, orang masih mau menunggu lah, nunggu rong dino lah. Karena memang dulu kan ya majalah kan seminggu pisan, koran mungkin sehari, jadi ada waktu minimal 24 jam untuk verifikasi gitu. Tapi sekarang media sing ora cepet-cepetan ini gak payu ya Pak. Jadi ya mau nggak mau memang hukumnya ngono kuwi gitu. Mas